Ya, halo. Kita ketemu lagi ya di Saturday Night with Gastok live on Instagram. Kita menunggu guest kita kali ini, Anita Jelita, untuk bergabung. Ya. Oke. Ini Mbak Mimin ya? Halo yang baru bergabung. Oke. Kita akan invite. Kenapa ya? Halo, Ta? Ya, Mbak Ira. Oke. Masih begitu? Masih nggak bisa lihat? Aku belum bisa lihat Mbak Ira, cuman nggak apa-apa ya Mbak Ira. Nggak apa-apa, dengar suaraku aja. Iya, Nita, itu sepertinya handphonenya kemungkinan karena Tapi di Mbak Ira saya ada ada, gambar saya. ada. Oh, Lagi lihat Nita, nanti juga rekamannya ada kok. Nanti rekamannya lihat di YouTube aja ya. Atau oke, nanti Mbak. kita bisa ke IG-nya Lestok buat lihat rekaman IGTV ya. Nanti, Oke, Mbak. nanti aku kirim link untuk YouTube-nya di IGTV juga bisa dilihat. Ada terus. Oke, Oke? Mbak. Oke. Oke. Oh iya, itu Mbak Mimin ya? Mm-mm, Itu katanya. Mbak Mimin dari Tangsel, dari Tangerang. Mbak Mimin sekarang di mana tinggalnya? Dia di Serikat Rumpun Tangsel, Mbak. Oh, oke. Sehat-sehat ya. Oke. Nita, ketemu lagi kita. Kemarin kita ketemu tahun baru ya, tahun barunya Lestok. Sekarang kita ketemu lagi. Ketemunya masih di online ya, masih online, belum bisa ketemu in person. Moga-moga nanti ya Iya. ketemu secara langsung in person kalau udah di Indonesia. Oke. Selamat malam. Selamat malam untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Salam sehat ya, salam solidaritas untuk kita semua, salam feminis dan salam Lestok tentunya. Dan tepat tanggal 15 hari ini kita memperingati Hari PRT atau Pekerja Rumah Tangga Nasional ya. Jadi ini salah satu kegiatan yang memang kita dedikasikan untuk pekerja rumah tangga di Indonesia karena nasional ya. Jadi PRT nasional hari ini. Gitu. Baik, oh ya Tangsel, Mimin, ya. Nah, saya akan memperkenalkan guest kita kali ini, gitu ya. Dan saya Ira, seperti biasa saya host untuk kegiatan ini dan kita sudah memasuki Saturday Night with Lestok live on Instagram, edisi yang ke-81. Jadi udah 81 tema di IG ya. Ini khusus di IG aja gitu. Sementara kita juga punya banyak sekali program di Lestok. Ada konferensi feminisme, ada feminist thesis and dissertation talk, ya kita ngomongin soal tesis dan disertasi, ada feminist book on Facebook, kita memanfaatkan platform online, itu di YouTube, di IG, di Facebook, gitu, dan kita punya forum publik, punya talk show juga ya, kita juga punya perayaan tahun baru tiap tahunnya, konser, sekaligus kampanye untuk isu-isu kemanusiaan, isu HAM, dan isu-isu keadilan gender, ya, termasuk pekerja rumah tangga ini. Anita Jelita, loh. Lama banget nggak ketemu ya, Tak? Berapa tahun ya, Tak? Iya, betul. Kayaknya, Mudah-mudahan ketemu ya, Mbak. Kenapa iya, Mbak Ira? berapa tahun ya? Berapa tahun ya? Udah lama sekali, Mbak. Udah kali 20 tahun ya. Lama banget, Tak. Anita, Nita aja anaknya udah 3 ya, Tak? Nita Kenapa, Mbak? anaknya 3. Anak Nita udah 3, kan? Ya, Udah yang pertama SMA ya? enggak, kelas 9. Kelas 3 SMP. SMP, oh bentar lagi SMA kan? Ya? Ya, hari ini, tahun ini insya Allah mau masuk SMA. Makanya itu udah, wah udah tuir kita. Udah Dari Mbak Aida, semangat semua ya, Dear Ira dan Anita. Ya, makasih Mbak Aida. Oke, nah Anita Jelita, biasa disapa Nita, ini teman seperjuangan
waktu di Rumpun Gema Perempuan nih, bareng Mbak Aida, bareng Mbak Mimin dulu ya. Itu tahun sebelum saya berangkat S2 ya, waktu itu saya berangkat 2006. Berarti udah lama banget, Pak. 20 Iya, tahun, ya kan? iya. 20 tahun. Waduh, ternyata dulu masih masih unyu-unyu ya, sama-sama unyu-unyu. Nah, Nita Sekarang ini sekarang apa tak? sekarang udah ada 3 buntutnya. Penerus ya, penerus perjuangan Nita, ya kan? Penerus perjuangan kita semua. Nita ini ibu 3 anak, tadi sudah cerita si sulung itu akan masuk SMA sebentar lagi. Jadi SMP kelas 3 ya, kelas 9. Dan beliau ini adalah pendamping pekerja rumah tangga dan juga sekaligus PRT paruh waktu ya. Jadi kadang-kadang bekerja sebagai PRT juga. Pernah aktif sebagai staf ya di pengorganisasian Rumpun Gema Perempuan. Nah, disitulah ketemu nih dengan Anita ya waktu itu di Pamulang ya, Pamulangannya ada Operata. Nah, di Saturday Night with Lastok live on Instagram edisi yang ke-81 ini kita akan membahas tentang advokasi hak-hak pekerja rumah tangga. Jadi memang khusus kita dedikasikan ya sesuai dengan komitmen kita bersama dan juga Lastok bahwa ini termasuk isu feminisme ya, termasuk isu-isu feminis yang penting yang interseksinya banyak sekali berkenaan dengan kelas, dengan gender, dengan warga negara atau posisi sebagai warga negara atau warga negara kelas 2 ya, sering dipandang sebagai warga negara kelas 2, juga kaitannya dengan letak geografis, pendidikan, banyak sekali interseksinya. Maka kita perlu mengkaji atau menganalisis, melihat persoalan-persoalan atau isu PRT ini dari kacamata perspektif interseksionalitas ya, karena semuanya saling berinterseksi. Jadi bukan hanya gender yang perempuan, tapi juga kelasnya ya, kelas sosial, ekonomi, kemudian pendidikannya gitu, latar belakang, letak geografis, dan lain sebagainya. Nah, sehingga banyak sekali terjadi diskriminasi ya dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Tapi pekerja rumah tangga ini bukan merupakan aktor yang diam, pasif, yang permisif, yang tidak bisa melakukan apapun gitu. Sudah banyak sekali contoh di Indonesia termasuk di Rumpun Gema Perempuan, Rumpun Cutnya Din ya, dan banyak sekali PRT-PRT yang kemudian mengorganisasi diri dan kemudian bergandengan tangan dengan elemen gerakan perempuan atau gerakan feminis lainnya gitu ya, gerakan buruh lainnya. Itu untuk mengadvokasi hak-haknya sendiri, menjadi self advocate seperti misalnya Mbak Mimin tadi yang ada di IG tadi ya, kemudian Anita sendiri gitu dan kawan-kawan pekerja rumah tangga lainnya. Jadi semangat ini yang terus berkobar ya Kak ya, yang terus kuat, yang mudah-mudahan tetap solid ya perjuangannya dan aliansi PRT gitu ya dengan elemen-elemen hak asasi manusia yang ada di Indonesia juga semakin kuat. Nah, solidaritas di antara pekerja rumah tangga juga kita harapkan semakin menguat juga gitu agar undang-undang atau rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ini bisa segera disahkan gitu ya, harapan kita semua ya Pak, karena sudah lama sekali. Kita akan mulai ya Taya, kita santai aja nih kalau di IG, relax aja santai gitu. Jadi santuy kalau bahasa anaknya Nita tuh santuy. Mbak Aida sehat ya Mbak? Mudah-mudahan Mbak Aida sehat ya, sedang pemulihan ya. Oke, kita mau flashback ya, sedikit bikin flashback, tapi juga kita bicara soal posisi Nita sekarang kan sebagai pendamping pekerja rumah tangga dan dulu pernah di pengorganisasian pekerja rumah tangga atau Operata, Rumpun Gema Perempuan yang, dan Nita juga kan sebagai bagian dari Jala ya, Jala PRT. Kita mulai dari pengalaman Nita sebagai pendamping PRT. Nah, apa yang mendorong Nita itu untuk memutuskan untuk menjadi pendamping pekerja rumah tangga gitu ya. Dan kalau sekarang itu base camp-nya di mana sih Tah? Gitu. Karena kalau dulu kan ada Rumpun Gema Perempuan tuh ada base camp di Operata ya, misalnya Nita di Pamulang gitu ya. Sekarang tuh Nita di mana gitu, dan apa saja yang dilakukan sebagai pendamping PRT. Mungkin kita mulai dari situ dulu ya Tah ya. Silakan Tah. Kalau untuk saat ini memang sesuai tempat saya tinggal ya Mbak Ira.
saat ini saya kan tinggal di daerah Condet. Nah, Condet itu Kelurahan Batu Ampar, dia jadi di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Nah, itu di situ tempat tinggal saya gitu kan. Nah, kenapa apa yang misalnya mendorong saya sampai sehingga saya membuka komunitas di daerah saya ini. Nah, awalnya begini, ini baru berjalan sekitar 5 bulan, Mbak Ira. Jadi dari bulan Oktober. Nah, dari bulan Oktober itu sampai sekarang, alhamdulillah sudah sekitar 40 anggota yang Nita coba rap ya. Kalau untuk istilah kawan-kawan jala, saya coba mengadopsi ke istilah kawan-kawan jala bahwa istilah itu kalau dulu kan kalau di rumpun gema perempuan seingat saya itu kayak outreach-nya Mbak, penjangkauan. Nah, kalau untuk saat ini itu istilah dari kawan-kawan jala yang coba saya pakai juga sekarang rap. Jadi rap itu semacam istilah kayak rapper gitu Mbak. Jadi kita mendatangi kawan-kawan PRT kan kita kalau mendatangi mereka itu selalu bicara berulang-ulang kan untuk mengajak mereka, memberi mereka pemahaman ataupun mengenalkan visi dari lembaga kita. Nah, itu yang anggota saat ini di wilayah Condet. Nah, apa yang mendorong saya? Sebenarnya awal kenapa saya coba mengorganisir kawan-kawan PRT ini, selain saya memang selain memang saya membutuhkan pekerjaan ya Mbak ya Ira ya, awalnya memang dari situ ada permasalahan lah di belakangnya yang mungkin tahap apa ya prosesnya pun sampai di proses akhir saya menceritakan permasalahan ini ke Ibu Aida. Nah, dari situ saya ada keinginan untuk bekerja yang memang sebelumnya hampir 17 tahun ya saya menghilang dari dunia gerakan perempuan termasuk pendampingan untuk kawan-kawan pekerja rumah tangga. Nah, dari situ dari permasalahan saya yang mungkin saya nggak bisa angkat di live ini itu kan apa namanya yang sehingga saya berkeinginan untuk bekerja, tapi dengan keterbatasan saya atau dengan keterbatasan saya dari segi misalnya pendidikan yang memang pendidikan saya cuma sampai SMA, mungkin status juga yang sudah menikah dan umur juga berpengaruh. Jadi saya tidak bisa bekerja di sektor formal. Nah, alternatif yang coba saya yang saya coba cari akhirnya saat ini saya bekerja paruh waktu atau bukan ya Mbak, soalnya memang saya belum kerja secara paruh waktu, hanya benar-benar full setiap hari atau selama 5 hari saya bekerja sebagai PRT, tidak seperti itu. Tapi ketika misalnya ada kawan PRT yang membutuhkan bantuan ketika misalnya mengganti ya untuk pulang kampung atau ada tetangga yang membutuhkan jasa untuk menjaga orang tuanya yang sakit misalnya lagi dirawat di rumah sakit atau membantu mereka atau mengantarkan orang tua mereka ke rumah-rumah sakit untuk berobat, ya itu ya kerja Nita saat ini yang Nita coba jalani. Nah, dari situ Nita jadi kenapa Nita nggak coba mengorganisir kawan-kawan di wilayah Condet, karena memang kebetulan di wilayah Condet ini yang Nita kenal saja karena untuk 40 anggota itu memang masih orang-orang yang baru Nita kenal secara personal, jadi untuk rapnya lebih gampang menurut Nita. Nah, yang kenapa selama 5 bulan ini saya mencoba mengorganisir kawan-kawan di wilayah saya. Itu ya. Makasih banyak Nita. Makasih juga ya buat teman-teman yang sudah bergabung
di Instagram, di live Instagram Lestalk. Terima kasih Nita untuk cerita ya pengalamannya. Jadi memang sudah lama sekali ya Nita terlibat di rumpun Gema Perempuan yang memang khusus mengorganisasi pekerja rumah tangga dan mengadvokasi hak-hak pekerja rumah tangga gitu. Dan ini dulu di Jakarta ya, basecampnya, dan sekarang di Depok ya. Ini Mbak Aidanya ada di sini di Depok, dan saya juga pernah aktif di sana ya bersama Mbak Ida dan Anita. Nah, ini tadi ada bahasanya bahasa baru ya. Dulu outreach, sekarang rap ya. Rap rap Iya, kayak nge-rap gitu ya, Tak ya. Oh, gitu. seperti itu yang saya dari perkembangan kawan-kawan Jala seperti itu. Jadi saya coba menggunakan ya, itu juga. bahasa gaul ya, bahasa gaulnya itu rap gitu. Nge-rap kita gitu. Nah, ini jadi bahasa dari PRT-nya sendiri gitu ya. Kita bisa pick up bahasanya dan kita bisa gunakan gitu. Nah, Nita ini kan terlibat di pengorganisasian ya, rumpun Gema Perempuan gitu dulu. Nah, kemudian berjeda tadi ya, 17 tahun, kemudian tidak aktif lagi dan kemudian memutuskan 5 bulan terakhir gitu ya, karena tadi Nita cerita 5 bulan terakhir, kemudian mengorganisasi pekerja rumah tangga yang sekarang jumlahnya sudah 40 gitu, yang tergabung gitu di namanya tetap Operata ya, organisasi pekerja rumah tangga. Operata dan ini di bawah rumpun Gema Perempuan kah? Masih atau independen? Masih bagian dari satu rumpun dengan Tangsel, rumpun Gema Perempuan ya. Yang termasuk juga bagian dari Jala juga Mbak, karena kan Jala rumpun Gema Perempuan juga bagian dari Jala PRT. Oke. Berarti ini Tangsel yang Mbak Mimin ya? Tangsel kan? Mbak Mimin dari Tangsel. Oke. Ada berapa di Tangsel, ada berapa? Kalau Tangsel itu sudah banyak ya Mbak ya. Sebenarnya kan mereka ini kan sudah cukup lama kan. Kalau untuk kok di Jala sendiri kan memang ada 7 serikat ya, 7 SPRT itu ada di beberapa provinsi lah, ada di kayak misalnya di Tangerang ini kan ada rumpun Tangsel, ada di Jakarta Selatan ya ada Sapulidi, dan ada di Jogja itu ada Tunas Mulia ya, Serikat Pekerja Rumah Tangga Tunas Mulia. Di Semarang ada Serikat Merdeka, ada di Serikat Sumatera Utara, ada juga Serikat ini Parikate di Makassar. Nah, kalau untuk serikat-serikat selain Condet ini ya Mbak, mereka ini kan memang serikat-serikat yang sudah cukup lama, dari awal bahkan Jala itu terbentuk kan, mereka sudah tergabung gitu kan. Kalau untuk wilayah Tangsel ya Mbak, yang saya tahu itu udah lebih yang saya mengikuti di 5 bulan terakhir ini, karena saya mengikuti perkembangan mereka, diskusi-diskusi atau sekolah online yang saya coba ikuti. Jadi untuk anggotanya sendiri, anggota yang terrep ya Mbak ya, itu udah 1000-an lebih itu kan. Nah tapi memang ada kendala juga, maksudnya dari ribuan ini semua mereka ini tidak aktif secara keseluruhan gitu kan. Ya ada banyak hal ya kenapa misalnya mereka sampai keluar dari keanggotaan tersebut. Kalau untuk daerah Tangsel. Oke. Nita ini di Condet ya? Di Condet ini baru 5 bulan. Baru 5 bulan. Oke. Boleh cerita sedikit kegiatannya kalau di Operata itu, biar teman-teman yang tidak punya background, yang tidak tahu tentang apa yang dikerjakan oleh teman-teman pekerja rumah tangga gitu ya, ketika mereka tergabung di organisasi yang disebut Operata ini atau serikat, atau apakah mereka yang tergabung di Operata itu otomatis menjadi anggota serikat PRT? Bisa diceritakan aktivitas-aktivitasnya atau program yang diselenggarakan di Operata atau di serikat pekerja rumah tangga? Ya, kalau untuk di daerah Nita sendiri, karena memang ini karena mungkin belum ada programnya ya Mbak ya. Jadi
saat ini kawan-kawan PRT ini kita setelah kita rep kan ini ada penawaran untuk kita buatkan WA group. Nah Oke. di WA group tersebut baru selain kita jelaskan apa tujuannya selain untuk silaturahmi, apa namanya kita juga menjalin ada kegiatan sekolah online dan offline-nya, Mbak. Nah, jadi WA group itu untuk online-nya, tapi juga ada kegiatan sebulan sekali untuk off-nya, untuk offline-nya. Jadi kegiatannya masih bersifat seperti itu, Mbak. Jadi kita apa namanya mengangkat isu-isu atau isu-isu perempuan atau isu-isu tentang pekerja rumah tangga. Nah, untuk saat itu yang baru dikerjakan teman-teman condet ya bentuk kegiatannya seperti itu. Beda hal waktu dulu ya Mbak ya banyak kegiatan waktu kita di daerah Pamulang, Kemuning, Pasar Minggu gitu kan banyak kegiatan untuk kawan-kawan PRT. Nah, untuk sementara kegiatan di kawan-kawan condet sama pun dengan kawan-kawan Tangsel itu bentuknya masih sekolah online dan offline itu, Mbak. Oke, karena memang baru ya kalau di Condet ya, baru 5 bulan digagas kan, itu memang Iya. perlu waktu nyata ya untuk bisa terus berkembang. Nah, kalau sekolah online-nya ini yang menyelenggarakan siapa? Nah, sekolah online ini kita gabungan ya Mbak, yang nyelenggarain ini kawan-kawan Jala. Jadi ini gabungan semua serikat yang ada, kita online di Zoom. Nah, ini besok akan ada online lagi setiap hari Minggu. Nah, Sesebulan ini kali biasa. anggota Bulan ini nanti ini apakah mereka harus daftar untuk menjadi anggota serikat pekerja rumah tangga atau secara otomatis mereka menjadi anggota serikat? iya kalau untuk ya ini berbicara yang Nita dampingin ya Mbak ya. Untuk tingkatan condet kalau ini kan memang kita ajak menjadi anggota ya Mbak ya. Nah ketika kita melakukan rep ke lapangan, misalnya memang mereka pengen menjadi terlibat di operata kita ya otomatis mereka menjadi anggota. Anggota serikat pekerja. Iya, anggota operata ini. Iya, operata itu otomatis serikat pekerja, anggota serikat pekerja berarti. Iya. Gitu ya. Oke. Ya, makasih Nita, terima kasih juga buat teman-teman yang bergabung. Ini ada ada yang menyapa Jun Purwandi 7. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung ya kawan-kawan semua. Nanti ini juga rekamannya akan kita upload ya, akan kita unggah di kanal YouTube Livestock. Nita sebagai orang yang terlibat langsung ya dari sejak di Rumpun Gema Perempuan meskipun sudah lama, tapi kan sekarang balik lagi gitu ya. Jadi sepertinya memang punya passion ya, punya komitmen gitu ya dan berdedikasi untuk isu pekerja rumah tangga dan apalagi Nita juga menjadi bagian dari PRT itu sendiri sekarang ya, meskipun tidak secara full time gitu. Nah, jadi artinya apa? Anita ini kan sebenarnya orang dalam ya, gitu ya, orang dalam lah gitu ya, karena pendamping PRT banyak sekali berrelasi gitu ya, berhubungan dengan PRT sendiri gitu pada saat di Rumpun Gema Perempuan ya Taya. Kita dulu kan sering ngadain acara Sabtu Minggu, malah kita punya kegiatan kan ke Pamulang, ke Parung, ingat ya Taya? Iya. Kita ngajari menjadi guru ya, kita bahkan belanja di Jatinegara ya Tayang buat keterampilan tangan gitu ya, buat handicraft gitu di Parung. Sabtu Minggu tuh kita ngajar bahasa Inggris, terus ngajar macam-macam ya, banyak sekali yang kita kerjakan gitu. Dan karena memang kebetulan mereka juga hari liburnya itu Sabtu Minggu ya, bisanya tuh Sabtu Minggu dan kebanyakan mereka part time, jadi kita bisa lebih enak masuknya gitu ya ke mereka karena mereka part time. Nah, Nita, kalau menurut Nita, persoalan utama dan penting bagi pekerja rumah tangga saat ini ya, dan menurut pengalaman Nita, baik di Rumpun Gema Perempuan dulu dan juga sekarang, sebagai pendamping dan sekaligus sebagai PRT itu apa tah? Persoalan utamanya menurut Nita, yang pertama sebagai pendamping dan PRT sendiri, dan menurut kawan-kawan PRT. Kalau persoalan PRT yang utama ini ya dari segi upah ya Mbak ya. Kalau
kalau yang Nita temui beberapa bulan ini ya, untuk kawan-kawan PRT ini ya permasalahan yang coba kita gali ya terutama itu ya dari segi upah ya memang upah mereka ini masih sangat rendah apa namanya bahkan yang Nita coba organisir sekarang mereka yang sudah 9 tahun bekerja pun masih di posisi gaji yang sama 1 juta gitu kan. Nah itu 9 tahun Mbak, bahkan ada salah satu anggota kita juga selama 9 tahun itu dia juga bekerja 9 tahun, Lebaran dia tidak mendapatkan THR sama sekali. Nah, jadi ya kalau misal jadi hal penting yang utama dari kawan-kawan PRT ini ya menurut Nita yang memang Nita temui langsung dengan kawan-kawan PRT yaitu upah. Upah yang masih sangat upah yang paling penting ya, yang persoalan utamanya adalah upah gitu ya, yang pertama. Kalau bicara persoalan utama ya Mbak ya kalau misalnya kalau persoalan lainnya ya banyak ya misalnya ya persoalan keduanya, ketiga dan seterusnya ya misalnya dari jam kerjanya atau dari hak-hak liburnya kan itu ada beberapa dari teman-teman yang part time pun mereka ada yang mengalami tidak ada hari libur sama sekali gitu. Nah itu ya, Mbak beragam ya. Jadi ada part time yang tidak ada libur 1 minggu, tapi memang ya karena part time, kebanyakan mereka tidak bersama pemberi kerja ya, gitu ya, tidak tinggal bersama di rumahnya, tapi mereka tinggal atau pulang misalnya sore hari, gitu. Nah beda dengan yang full time ya tak ya, yang mereka harus tinggal di rumah pemberi kerjanya, gitu. Dan itu yang susah dikontrol ya kalau sudah full time, bekerja full time gitu, karena mereka bisa saja dipekerjakan kapanpun oleh pemberi kerjanya gitu, bisa pada saat tengah malam misalnya, bisa pada saat sebelum kerja secara formalnya dimulai misalnya ya. Jadi seperti 24 jam gitu istilahnya. Meskipun tidak secara literal 24 jam, tapi memang pekerjaan itu tidak ada batasan waktunya ya, karena memang mereka harus tinggal dan serving ya, melayani pemberi kerja, dan ini karena memang tidak ada aturan tentang pekerja rumah tangga itu sendiri. Nah, belum lagi kita bicara soal stereotip ya, stereotip tentang stigma, tentang banyak sekali diskriminasi, perendahan yang merendahkan pekerja rumah tangga itu sendiri. Gitu. Nah, ini menjadi persoalan yang semakin menambah gitu beban atau persoalan yang sudah banyak yang dialami oleh pekerja rumah tangga. Nah, Nita, tadi kita bicara soal diskriminasi, soal bagaimana orang memperlakukan pekerja rumah tangga gitu, baik dari pemberi kerjanya ataupun dari masyarakat secara umum ya Taya. Misalnya soal penyebutan saja ya Taya, kita kan dari dulu sudah mengadvokasi bahwa mereka bukan pembantu, tapi pekerja, karena memang domestic workers, mereka bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan itu pekerjaan gitu. Nah ini penyebutan ini sekarang sudah makin populer ya, diterima gitu, sudah banyak orang yang menyebut istilah pekerja rumah tangga, tapi ada juga yang salah kaprah akhirnya menyebut dengan asisten rumah tangga gitu ya, untuk memperhalus, tapi tidak mengakui mereka sebagai pekerja gitu. Tapi memang kata-kata ini terus disosialisasikan ya Taya, baik oleh kawan-kawan pejuang advokasi hak PRT dan PRT-nya sendiri gitu. Jadi memang dari PRT-nya sendiri sudah harus ada pengakuan ya Taya, dari PRT, kemudian dari masyarakat, dari kita sudah ada pengakuan gitu bahwa pekerja rumah tangga itu ya pekerja. Nah, kalau ini kan sebenarnya capaian penting bagi gerakan hak PRT gitu. Dan kalau Nita sendiri, bagaimana Nita melihat perubahan ini yang mencerminkan kesadaran ya untuk lebih menghargai gitu. Jadi ada penghargaan ya, pengakuan pekerja rumah tangga, atau menurut Nita ini masih sekadar retorika dan slogan aja? Gimana menurut Nita soal istilah ini? Ya kalau secara langsung ya Mbak Ira ya, memang saya melihat ya makin banyak masyarakat yang memang sudah menyebut istilah pembantu ini sebagai pekerja kan. Begitupun untuk teman-teman komunitas yang baru pun saya terus gaungkan bahwa mereka bukan pembantu tapi pekerja gitu kan. Nah
Kalau secara langsung ya dalam bentuk pertemuan di luar dengan koalisi masyarakat sivil ataupun serikat-serikat lain, memang kebanyakan mereka sudah merubah istilah itu. Nah, tapi kalau misalnya secara tidak langsung, ya ya mudah-mudahan ya Mbak Iraya, bukan retorika atau Mbak Iraya. Nah, ya mudah-mudahan, sorry Mbak, mudah-mudahan ya benar-benar apa yang jadi perjuangan semua kawan-kawan ya menjadi apa bentuk nyata bahwa mereka memang memperlakukan PRT-nya dengan baik. Harapannya seperti itu ya Mbak ya. Kalau tidak langsung kan kita tidak tahu ya Mbak Ira ya. Nah, apa namanya, apakah memang itu hanya sebagai retorika atau slogan mereka ya, kita secara tidak langsung ya saya tidak tahu karena memang saya tidak pernah melihat dan tidak pernah menyaksikan langsung. Nah, tapi saya berharap ya memang apa yang menjadi perjuangan ataupun apa yang menjadi advokasi kawan-kawan siapapun itu tidak hanya menjadi retorika atau slogan, Mbak Ira. Oke, ya, ya, makasih Nita. Nita di Condet ini relawan ya. Jadi masih relawan ya statusnya. Ini masih semuanya itu ya seperti livestock inilah pro bono gitu ya. Relawan ya. Volunteer. Halo Nita. Ya, ya, ya. Ya. Oke. Oke, udah oke. Sudah oke, Mbak? Sudah. Oke. Iya Mbak Ira, saya masih sebagai volunteer posisi saya di sini, karena memang ya volunteer relawan sama Mbak Ira. Sama ya dengan kita semua yang ada di dengan kita di laptop masih relawan dan tapi tetap berkomitmen ya Nita ya, terus berkomitmen gitu ya, artinya walaupun relawan itu tidak kemudian menutup kita untuk terus memperjuangkan gitu hak-hak PRT dan terus mengadvokasi gitu. Dan terima kasih Nita ya sudah bersedia mengorganisasi pekerja rumah tangga di Condet meskipun secara sukarela gitu, dan mudah-mudahan ini bisa diikuti ya, dicontoh gitu oleh banyak kawan-kawan lainnya gitu. Nah, kalau misalnya pekerja rumah tangga itu di setiap titik gitu ya di daerah di Indonesia itu punya organisasi, ini kan lebih kuat lagi ya secara nasional gitu. Kita bisa saling bekerja sama dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini upaya-upaya yang dilakukan oleh Nita gitu ya dan kawan-kawan PRT ini perlu sekali menjadi bahan pelajaran buat kita semua, bahan refleksi, dan juga bisa kita ikuti ya Taya, bisa kita contoh dan teman-teman bisa belajar dari Jala PRT gitu ya, bisa di sini ada Mbak Aida, bisa menghubungi Mbak Aida juga di Rumpun Gema Perempuan, bisa juga dengan Nita, dengan Mbak Mimin, bisa belajar gitu bagaimana cara mengorganisasi. Nah, sekarang ngomong-ngomong soal pengorganisasian, karena Nita dulu pernah di staf pengorganisasian di Rumpun Gema Perempuan gitu. Nah, mungkin Nita bisa cerita pengalaman Nita saat itu gitu ya, waktu tergabung di Rumpun Gema Perempuan dan menjadi staf pengorganisasian. Nah, Nita sendiri apa sih yang Nita dapatkan dari pengalaman pengorganisasian itu gitu? Apa lesson learn-nya, apa best practices-nya gitu ya, yang mungkin bisa Nita transfer ke teman-teman soal pengetahuan dan bagaimana mengorganisasi gitu. Apa kendalanya gitu ya pengorganisasian? Mungkin itu bisa diceritakan untuk kawan-kawan yang ingin mengorganisasi atau kawan-kawan PRT itu bisa tergerak gitu ya untuk bisa membuat organisasi atau tergabung di organisasi yang sudah ada atau membuat yang baru seperti yang Nita lakukan. Silakan Nita. Iya, ya memang saya dari 2003 itu Mbak ya sampai saya menikah di 2008 itu memang saya tergabung di Rumpun Gema Perempuan. Nah memang ya seperti yang Mbak Ira bilang, saya sebagai staf pengorganisasian di situ. Yang jelas dampaknya sangat banyak untuk Nita saat itu.
apalagi di 5 bulan terakhir, apa namanya, si Nita coba flashback apa yang menjadi pengalaman ataupun yang pernah isu-isu atau pengetahuan apa yang pernah Nita ikuti sebelumnya. Nah, jadi ini semua jadi modal, sedikit modal saya lah Mbak Ira buat saya terjun ke lapangan ketika saya ngerek teman-teman PRT. Karena memang ini sangat diperlukan Mbak ya, kita sebagai pendamping. Apa namanya, ketika kita mencoba ngerep kawan-kawan PRT, ketika kita punya pemahaman lebih untuk isu-isu perempuan atau isu-isu pekerja rumah tangga itu sendiri, ini menjadi suatu bentuk apa utama kita, sebagai modal utama untuk kita mensosialisasikan, menjelaskan apa tujuan kita mengajak mereka bergabung di sebuah organisasi organisasi PRT. Ketika misalnya mereka melihat tujuan atau visi misi yang kita jelaskan dengan baik, apa namanya, mereka otomatis apa namanya akan lebih cepat percaya. Itu yang Nita rasakan. Jadi penting buat kita sebagai pendamping ataupun kawan-kawan PRT pun yang sekarang jadi pengurus, pemahaman-pemahaman tentang isu-isu perempuan, gerakan-gerakan perempuan, tentang isu-isu PRT, misalnya tentang bentuk-bentuk kekerasan ataupun hak-hak mereka, itu perlu kita pahami. Jadi ketika kita terjun ke lapangan, kita sudah punya modal itu. Nah, ketika kita, itu tahap awal kita untuk menjelaskan, oh berarti si mereka punya pemikiran, si Mbak ini benar, apa namanya, dia mengerti. Dan ketika misalnya mereka menjelaskan, biasanya kan Mbak, setiap di awal kita perkenalan pun ada beberapa yang coba menjelaskan permasalahan-permasalahan apa yang mereka sedang alami. Dan itu penting kita tahu bagaimana cara kita mengatasi atau memberikan solusi hal-hal apa yang mesti kita ambil ketika misalnya mereka sudah bercerita tentang permasalahan yang mereka alami. Jadi penting sekali Mbak, dan sangat bermanfaat sekali karena selain memang Nita, karena Nita sempat jeda lama ya Mbak Ira ya, jadi Nita harus banyak banget belajar, banyak banget literasinya. Kebetulan memang sekarang akses media berbagai macam, jadi Nita coba cari tahu hal-hal tersebut dari medsos itu kan, kira apa namanya, perkembangan. Nita udah sejauh hampir 17 tahun tertinggal dari gerakan perempuan ini, terutama untuk gerakan PRT. Jadi Nita coba literasi lah ya, mencari tahu apa yang terjadi saat ini supaya Nita bisa terjun ke lapangan dengan baik. Seperti itu sih Mbak. Jadi penting banget buat kawan-kawan pengurus, pendamping punya bekal pemahaman yang cukup untuk ke lapangan. Oke. Kalau tantangannya apa tah pada saat pengorganisasian? Mungkin bisa flashback lagi, bisa balik ke pengalaman Nita saat bergabung di Rumpun Rumah Perempuan, pada saat menjadi staf ya pengorganisasian gitu. Dan mungkin juga bisa cerita sedikit ke teman-teman yang belum pernah melakukan pengorganisasian itu seperti apa tahap-tahapnya yang harus dilakukan ketika harus mengorganisasi pekerja rumah tangga gitu tah. Itu mungkin yang perlu diketahui ya informasinya ya buat teman-teman, seperti apa sih kalau kita ingin mengorganisasi, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua tadi tantangannya ya belum direspons ya, tantangannya apa sih pada saat kita menjadi staf pengorganisasian gitu, yang terlibat langsung dengan PRT untuk mengorganisasi, bersama-sama mengorganisasi ya dengan pekerja rumah tangga. Iya. Nah, ini kan lagi karena memang saya sudah mengadopsi apa yang dikerjakan kawan-kawan Jala, jadi saya sedikit sudah membaca dari metode rep itu seperti apa itu kan, dan tidak berbeda jauh dengan pengalaman Nita sebelumnya yang ketika kerja di Rumpun Gema Perempuan. Jadi untuk tahapan pertama
yang kita lakukan memang kita perkenalan terlebih dahulu ya Mbak ya. Apa namanya, setelah itu kita memang harus menjelaskan visi misi dari lembaga kita, tujuannya apa. Makanya tadi saya sampaikan penting untuk kita tahu itu sebelum kita ke lapangan. Nah, ketiga itu kita mencoba uh, mengajak mereka supaya mereka supaya mereka mau ikut di atau bergabung di organisasi kita. Nah, tapi ketika misalnya memang itu lagi-lagi keputusan memang ada di tangan mereka ya, Mbak, karena memang ada juga yang tidak mau, itu tidak bisa kita paksakan. Nah, kalau misalnya Nita flashback lagi ke belakang, waktu Nita ikut dengan rumpun gema perempuan. Kalau untuk rumpun gema perempuan sendiri kan kebetulan Nita pendampingannya di wilayah Pamulang ya Mbak Iraya, Villa Dago, itu masalah PRT anak waktu itu, dan memang full time Mbak. Nita rasakan untuk full time dan part time. Kalau yang untuk saat ini Nita dampingi semua rata-rata part time. Nah, berbeda waktu di Pamulang itu kan Nita pendampingannya untuk PRT anak full. Tantangannya yang jelas pertama dari pemberi kerjanya ya Mbak Ira ya. Untuk PRT yang full time ini kan karena mereka full time ya otomatis mereka terikat dengan si pemberi kerja. Jadi waktu mereka untuk bergabung di organisasi ini sangat ditentukan oleh si pemberi kerjanya. Nah, tapi memang dari permasalahan itu juga kita ada bentuk kegiatannya juga seperti melakukan pendekatan ke pemberi kerjanya. Nah, berbeda hal dengan yang part-time ya Mbak Ira ya. Apa namanya kan mereka karena tidak menginap jadi mereka pulang pergi. Nah, tapi juga tetap ada tantangannya juga dengan yang Nita rasakan dengan kawan-kawan yang part-time ini. Salah satunya ya memang kan mereka kerja 6 hari ya Mbak Ira ya, biasanya libur seminggu cuma sekali gitu kan. Nah, jadi yang part time ini kan rata-rata mereka sudah berkeluarga semua Mbak Ira. Sudah berkeluarga dan otomatis mereka di 6 hari kerja ini udah sama si pemberi kerjanya. Nah, ketika hari libur ini mereka benar-benar manfaatkan untuk keluarga atau kegiatan di rumah karena kan selama dia kerja sebagai pekerja rumah tangga otomatis pekerjaan di rumah kan jadi terbengkalai. Nah, biasanya itu akan mereka selesaikan di waktu hari libur. Nah, itu jadi tantangan juga buat saya dan juga kendala, tapi lagi-lagi Nita coba pikirkan bagaimana supaya isu-isu tentang pekerja rumah tangga ini tetap sampai ketika misalnya mereka memang tidak bisa aktif langsung di organisasi. Nah, semisal Nita pendekatannya secara persuasif ataupun langsung dengan kawan-kawan, entah dari ya ngobrol-ngobrol santai, misalnya sekali-kali Nita janjian datang ke rumah main, membahas hal-hal tentang hak-hak mereka sebagai pekerja rumah tangga atau mendengar cerita mereka ketika misalnya ada permasalahan apa dan yang paling penting sih mereka tahu Mbak Ira bahwa ada wadah yang memang memperjuangkan hak-hak mereka. Jadi ketika misalnya mereka mengalami kekerasan atau bentuk-bentuk diskriminatif lainnya, mereka punya inilah ya tujuan mereka akan kemana. Seperti itu sih Mbak Ira. Ya, terima kasih Nita. Ya memang tadi seperti yang Nita sampaikan ya, jadi menyasar pemberi kerjanya juga penting ya Kak ya. Jadi bukan hanya PRT saja karena kita juga harus PRT juga karena terikat dengan kontrak, apalagi kemudian yang full time gitu ya, dan ini kan perlu mendapatkan izin dari
si pemberi kerja gitu, sehingga kita perlu melakukan pendekatan ya Taya ke pemberi kerjanya juga selain ke pekerja rumah tangganya sendiri gitu. Nah, tadi Nita juga menarik ya karena Nita sendiri melakukan pendekatan persuasi, pendekatan yang tidak menggurui gitu ya, pendekatan yang personal gitu, yang relasional dan juga bisa secara informal gitu ya mendekati pekerja rumah tangga misalnya dengan berkunjung ya atau misalnya bertukar resep makanan misalnya ya Taya atau bisa bercerita tentang kalau sudah punya anak bisa cerita tentang pengalaman anak ya mengurus anak misalnya atau bisa menceritakan pengalaman-pengalaman lainnya yang itu relate ya jadi bisa saling punya pengalaman yang sama gitu kira-kira yang bisa dibagikan. Nah ini juga menjadi pengikat yang kemudian menjadi menciptakan bonding ya itu ada bonding antara Nita misalnya pendamping dengan pekerja rumah tangga yang lain gitu. Nah ini juga penting untuk menjadi strategi gitu ya Taya untuk bisa masuk ke wilayah yang mungkin pekerja rumah tangga ini lebih suka kalau misalnya yuk kita ngobrol bareng-bareng di mana di taman misalnya sambil menjaga anak atau ketika mereka melakukan pekerjaan lainnya gitu ya jadi tidak secara formal gitu apalagi kemudian kita menggurui gitu mungkin ini tidak akan boring dan mungkin tidak disukai ya oleh pekerja rumah tangganya gitu. Nah, Nita tadi juga menceritakan tentang pengalaman sebelumnya di mana di Pamulang ya, Pamulang itu banyak pekerja anak ya, PRTA atau pekerja rumah tangga anak. Nah, kalau sekarang berdasarkan pengalaman Nita yang sekarang, apakah pekerja rumah tangga anak ini juga masih banyak di Indonesia? Paling tidak di wilayah Nita, di Condet gitu, yang Nita tahu, itu berapa perbandingan antara pekerja rumah tangga anak dengan yang dewasa? Atau sekarang sudah lebih berkurang? Seperti apa, Tah? Kalau Nita berbicara yang Nita dampingin sekarang ya Mbak Ira ya, memang kalau untuk yang wilayah Nita yang sekarang ini kan memang masih yang Nita jangkau kan masih kawan-kawan part-time ya Mbak Ira ya, kawan-kawan yang memang masih yang Nita kenal secara personal atau enggak. Nah, dari kawan yang Nita kenal, Nita coba minta didekatkan ke kawan lain yang memang Nita nggak kenal, tapi kawan ini kenal. Jadi masih sifatnya seperti itu. Karena memang Nita juga harus memikirkan strategi bagaimana caranya supaya uh, dengan keterbatasan Nita tetap bisa menjangkau kawan-kawan PRT ini dengan baik. Kalau untuk wilayah nih tempat tinggal Nita ini kan satu RW aja dia sebenarnya ada 13 RT Mbak Ira. Ya Nita pikir kalau misalnya Nita melakukan door to door mungkin PRT itu akan lebih banyak yang Nita data. Tapi karena keterbatasan Nita yang kalau Nita ke lapangan itu Nita harus jalan kaki, jadi Nita coba cari cara ya cara yang ini dulu lah yang kira-kira Nita mampu lakukan itu kan. Nah, jadi untuk sementara ini seperti itu, Mbak. Jadi kalau untuk data PRT anaknya sendiri kalau Nita belum temukan kalau untuk wilayah Condet gitu kan. Karena memang yang Nita coba dekat ini masih teman-teman part-time yang memang mereka sudah berkeluarga. Nah, seperti itu sih Mbak Ira. Iya, ini kan Nita juga tadi cerita kalau 17 tahun jeda ya. Lumayan lama ya, Taya, lumayan panjang jeda dari sejak Nita tergabung atau terlibat di Rumpun Gema Perempuan di pengorganisasian. Nah, kemudian Nita mengambil jalan untuk lebih dekat lagi sekarang ini sudah 5 bulan di komunitas Condet. Nah, dari jeda yang panjang itu kemudian untuk memutuskan kembali gitu menjadi pendamping pekerja rumah tangga itu kan tidak secara tiba-tiba ya, tidak secara instan Nita memutuskan aku mau gabung lagi nih gitu, aku mau jadi pendamping dan mengorganisasi pekerja rumah tangga bersama-sama mengadvokasi hak PRT gitu. Nah, itu latar belakangnya apa gitu? Awalnya itu seperti apa ceritanya? Kemudian Nita akhirnya memutuskan, kalau tadi kan memutuskan di awal karena memang Nita pengen kerja dulu ya waktu di Rumpun Gema Perempuan, tapi kemudian kan sekarang 5 bulan terakhir Nita justru bukan kerja yang menghasilkan gitu ya,
ekonomi tetapi kerja pro bono gitu kan, kerja relawan gitu. Dan ini bersedia untuk mengorganisasi PRT dan bersedia mendampingi kerja rumah tangga. Ini apa tujuan Nita di balik itu dan kenapa? Apa yang memotivasi Nita untuk kembali mengorganisasi dan sebagai pendamping tapi pro bono lagi gitu. Mungkin ini bisa menginspirasi dan memotivasi kawan-kawan yang lain, tak? Ya, sebenarnya ya di awal tadi awal memang mendorong saya ini awalnya memang saya apa ya yang tadi saya nggak bisa jelaskan di sini ya Mbak Ira ya. Apa namanya ya saya ada ya permasalahan lah itu kan yang yang apa ya, mungkin sampai di titik sampai di titik terendah yang di hidup saya gitu kan. Nah sampai saya apa namanya saya mengorganisir kawan-kawan PRT ini karena memang saya terlibat lagi saya sendiri berusaha mencari pekerjaan untuk menjadi PRT. Nah, ya, aku kalau ditanya itu sebenarnya agak maksudnya gini tak, bukan yang membuat Nita terus berkomitmen gitu. Apakah ada komitmen dengan pekerja rumah tangga karena melihat loh ini kok RUU PPRT ini belum disahkan sampai sekarang, terus PRT ini dari udah 20-an tahun kok nasibnya sama begini terus, atau gajinya nih kok rendah terus gitu ya, atau ada solidaritas dengan kawan-kawan PRT yang kemudian membuat Nita itu menjadi kayaknya aku pengen deh bareng-bareng teman-teman pekerja rumah tangga gitu. Jadi lebih politis gitu tah, lebih politis, lebih ideologis, lebih kegerakan dan komitmen Nita sendiri gitu ya, aku pengen bareng-bareng nih berjuang nih gitu ya, karena udah lama banget 17 tahun meninggalkan dunia aktivisme dan gerakan pekerja rumah tangga gitu. Dan ya kayak misalnya aku ya Taya misalnya tetap berkomitmen gitu misalnya. Nah, itu ada komitmen, ada yang nilai-nilai yang ingin kita perjuangkan bersama gitu. Itu sih lebih ke situ gitu. Ya, oke. Ya setelah saya berusaha untuk mencari menjadi PRT bahkan sampai sekarang pun saya terus mencari seperti tadi di aksi saya coba tetap menanyakan namanya ke kawan-kawan yang lain kalau misalnya ada kesempatan ada yang mencari ya saya bersedia kan. Nah dari situ kan sebenarnya ketika saya memutuskan untuk itu ya itu jadi sebuah dorongan buat saya bahwa ya bahwa ya saya ya jadi bagian dari mereka. Nah Nita kan tahu banyak serikat banyak yang memang kan kawan-kawan PRT ini kenapa Nita tidak sama-sama apa namanya berjuang dengan mereka gitu kan, apalagi di wilayah Nita ini kan memang menurut Nita belum ada ya Mbak ya organisasi yang memang mendampingi kawan-kawan PRT untuk di wilayah itu sih Mbak yang menjadi dorongan Nita. Betul. Jadi Nita ini kan udah punya pengetahuan yang banyak, sebenarnya pengalaman yang lumayan banyak juga ya waktu di Rukun Gema Perempuan, dan kenapa nggak ditransfer pengetahuan itu gitu ya ke kawan-kawan PRT? Kenapa keterampilan mengorganisasi gitu, leadership itu nggak diaplikasikan gitu ya? Kan sayang kalau kita punya gitu ya, dan kebetulan Nita punya pengetahuan dan skill atau keterampilan itu, leadership yang itu bisa diaplikasikan. Jadi makasih banyak ya buat Nita yang udah kerja keras, yang udah terus berkomitmen gitu. Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita dan membuat kita bisa mencontoh gitu ya apa yang dilakukan Nita, bisa menjadi pendamping, leader, atau berusaha untuk mengajak kawan-kawan PRT, mengorganisasi atau mengorganisasi at least gitu ya, setidak-tidaknya kita bisa mengorganisasi kelompok marginal gitu ya, kelompok yang terpinggirkan gitu, yang direntankan ya, yang didiskriminasi, tidak harus pekerja rumah tangga tapi juga bisa yang menjadi isu kita ya, menjadi concern kita, yang menjadi
menjadi fokus kita selama ini gitu. Nah, itu penting ya Taya. Jadi mengorganisasi itu sangat penting sekali. Nah, tadi Nita bicara soal full time dan part time Nita gitu. Nah, kalau menurut Nita sendiri eh, apa ya aturan-aturan yang perlu diterapkan gitu, yang perlu ada untuk pekerja rumah tangga yang full time itu seperti apa gitu, baik untuk pekerja rumah tangganya sendiri ataupun pemberi kerjanya, Tah. Kalau untuk full time ya Mbak ya, menurut Nita Mm-mm. kalau Mm-mm. di aturan itu jam kerja. Uh, Mm-mm. karena seperti Mbak Ira sudah bahas di awal, bahwa untuk kawan-kawan PRT yang full time ini kan untuk jam kerjanya kan tidak menentu ya Mbak Ira ya. Mm-mm. Apa namanya? Nah, maka ini jadi satu aturan penting menurut Nita. Karena kan ketika misalnya jam kerja itu tidak sesuai atau berlebih, ya otomatis akan mempengaruhi secara fisik ataupun tidak langsung pasti berpengaruh juga ke psikis si PRT-nya itu sendiri. Nah, makanya itu aturan aturan penting untuk kawan-kawan yang full time ya Mbak ya, yang utama gitu kalau menurut Nita sih. Kalau yang tadi kan yang misalnya masalah jam kerja tadi itu, kalau untuk teman-teman part time yang Nita temuin langsung di wilayah Nita, karena mereka memang untuk segi gaji mereka masih sangat rendah. Nah, maka kalau hal utama ya, kalau Mbak Ira tanya hal utama, sebenarnya perekrutan lain yang memang Oke. penting juga buat kawan PRT. Mm-mm. Mm-mm. Ya, jadi harus ada aturan tentang jam kerja, kemudian upah ya, upah yang tadi kan Mita di awal juga mengatakan soal upah yang rendah ya, itu harus diatur gitu, minimumnya berapa gitu, dan ini harus mengikuti misalnya upah yang berlaku gitu. Tidak, tadi kan Mita juga cerita di awal kalau ada 20 tahun PRT, selama 20 tahun gajinya segitu-gitu aja gitu. Nah, padahal sekarang kebutuhan itu semakin besar ya, semakin tinggi gitu, dan sekarang semuanya serba mahal gitu. Sama nih tadi di Amerika juga, di sini harga telur 5 kali lipat sekarang gitu. 5 kali lipat, bukan lagi 2 kali lipat, 5 kali lipat gitu. Jadi ada meme, ada jokes gitu ya, kalau Valentine's ini lebih baik ngasih telur daripada ngasih coklat gitu atau ngasih yang lain-lain gitu, karena telurnya mahal banget harga telur. Itu bisa 5 kali lipat, ini luar biasa. Makin berat gitu Ya, ya, kebutuhan semakin naik. Nah, Nita, itu kan tadi kita, kenapa tuh? sebenarnya kan yang ya makanya kan kenapa penting ya Mbak Ira ya, Mm-mm. ya kita udah sama-sama ya lah ya teman-teman koalisi, teman-teman um, koalisi masyarakat sipil dan teman-teman serikat sampai saat ini sudah masuk ke 21, umur ke 21 tahun kan, untuk draft RUU-nya sampai sekarang kan belum disahkan. Makanya dengan segala permasalahan atau keragaman permasalahan PRT, entah dari jam kerja, nah sangat diperlukan undang-undang Mm-mm. untuk perlindungan pekerja rumah tangga. Itu Betul, sih Mbak Ira. supaya ada aturan yang jelas gitu ya antara apa dengan ini, kan relasinya relasi kerja gitu, bukan relasi personal, tapi ini hubungan kerja, karena memang pekerja rumah tangga itu adalah memang pekerja gitu, yang dikerjakannya juga adalah pekerjaan gitu, pekerjaan yang sama dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Nah, kalau menurut Nita sendiri, kenapa sampai 21 tahun ya RUU PPRT ini? Ini menurut Nita ya, Taya, menurut perspektif Nita, pengalaman Nita sendiri gitu. Kenapa sudah lama sekali kita advokasi sejak dulu? Saya ingat sekali dulu ikut terlibat di pembahasan rancangan yang paling awal banget dulu sebelum saya sekolah gitu ya, dan masih di Gema Perempuan, itu setiap minggu kita bahas waktu itu. Ini masih draft yang awal banget, dan draft yang sekarang itu sudah jauh berbeda dari yang awal dulu kita inisiasi gitu. Nah, ini kan sudah lama sekali, tak? Kenapa juga belum berhasil sampai sekarang, malah sudah pergantian pemerintahan lagi gitu ya, dan itu sudah ada advokasi macam-macam, mengejar Mbak Puan lah segala macam gitu ya. Sudah banyak aksi, demonstrasi, mogok makan dan lain-lain oleh kawan-kawan Sapulidi gitu ya, Jala PRT dan kawan-kawan PRT lainnya gitu. Dan ini apa menurut Nita faktor utamanya? Menurut Nita ya,
Kenapa kok belum Iya. disahkan sampai sekarang sudah 21 tahun? Sama nih pandangan Nita sama Mbak Ira. Kayaknya 2003 itu Mbak Ira, Nita juga sempat merasakan ikutan nih untuk proses draft RUU Mm-mm. PPRT yang waktu di Jogja. Nah, uh, 5 bulan balik lagi ke 5 bulan ini karena kan Nita coba Mm-mm. mencari. Nah, coba mencari dan sudah berapa kali Nita ikut sekolah Zoom-nya dengan kawan-kawan Jala Mm-mm. masalah RUU ini. Nita sempat bertanya masih di dalam pikiran Nita aja nih, kok ini Mm-mm. draftnya kayaknya nggak seperti ini. Mm-mm. Nita pas flashback lagi di awal pembuatan draft ini, dan ternyata benar ketika Nita mengikuti open mic sepekan rangkaian kegiatan Hari PRT Nasional minggu hari ini Mbak Ira. Jadi Mm-mm. sebelum hari ini di Monas itu ada acara di hari Rabu itu ada open mic dengan perwakilan dari partai-partai. Mm-mm. Nah ternyata yang Nita tahu dari Mbak Eva Sundari ya, ini udah versi ke-65 ternyata untuk draft draft ini. Oh berarti benar Nita terjawab nih pemikiran Nita yang sebelumnya. Oh kayaknya dulu nggak seperti ini. Oh berarti ini udah versi yang ke-65. Nah kenapa misalnya kenapa Mbak Ira sudah 21 tahun ini ya. Memang undang-undang ini udah masuk ke tahun 21 belum disahkan juga oleh DPR. Padahal kan supres dari Presiden Jokowi dan dimnya sendiri sudah ada. Nah, menurut Nita ini mungkin ya Mbak Ira ya pandangan Nita para pengambil kebijakan teman-teman yang ada ibu bapak yang pengambil kebijakan di DPR ini mungkin mereka karena mayoritas pemberi kerja, mungkin mereka ada rasa kekhawatiran ketika si RUU PPRT ini diundang-undangkan. Karena ya mungkin mereka berpikir mungkin ya Mbak Ira, ya, pemikiran mereka ketika misalnya ada undang-undang ini, si PRT ini akan lebih jadi pembangkang mungkin ya atau akan lebih berani Mm-mm. atau mereka akan apa ya akan merasa di inilah ya ditindas mungkin pemikiran mereka seperti itu padahal prinsipnya yang Nita lihat di versi yang sekarang undang-undang ini udah RUU PPRT ini udah sangat mengakomodir segala pihak, terutama untuk si pemberi kerjanya. Karena memang kesepakatan di sini antara si PRT dan si pemberi kerjanya. Apa namanya di jelas ada kesepakatan pasti akan diatur masalah upah, gaji. Nah, ketika misalnya mereka melakukan pelanggaran termasuk juga PRT-nya, ya itu akan ada konsekuensi tersendiri. Nah, saya pikir ya tidak ada alasan buat mereka untuk merasa khawatir ya ataupun takut. Ya seharusnya memang mereka ketika mereka memperjuangkan atau mereka menghargai, mereka tidak melakukan pelanggaran terhadap hak pekerja rumah tangga, tidak perlu mereka khawatir atau takut untuk segera mensahkan RUU ini jadi undang-undang. Ya artinya Kira-kira tadi ya dari yang Nita paparkan tadi itu artinya bahwa rancangan undang-undang PPRT ini atau perlindungan pekerja rumah tangga ini sebenarnya memberikan manfaat buat pemberi kerja juga gitu, bukan hanya bagi si pekerja rumah tangga saja gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang harus ditakutkan atau dikhawatirkan karena memang aturan ini mengikat kedua belah pihak, bukan hanya menguntungkan bagi pekerja rumah tangga tapi juga si pemberi kerja karena ada aturan gitu ya kalau misalnya si PRT-nya ini kemudian tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai pekerja misalnya ya itu juga kan diatur di dalam rancangan undang-undang gitu. Nah kalau Nita sendiri punya pengetahuan tentang kondisi atau status gitu ya atau perkembangan RUU PPRT sampai saat ini tidak? Seperti apa ya sekarang? ini yang Nita ikuti kegiatan sepekan Ya, hari boleh hari ini ya Mbak ya. cerita. Ya.
dari pekerja rumah tangga nasional. Jadi sebelumnya yang Nita tadi sudah sampaikan bahwa di hari Rabu itu kan memang ada kegiatan open mic dengan kawan-kawan dengan perwakilan partai. Nah di situ mereka memang sebelumnya Mbak Eva Sundari menjelaskan ya tentang perjalanan RUU PPRT ini, dan Nita coba mendengarkan dengan baik ya, mudah-mudahan Anita nggak salah tangkap ya Mbak Ira ya, bahwa saat ini memang di masa uh, terakhir pemerintahannya Pak Jokowi kan untuk RUU ini udah di tahap carry over. Nah, apa namanya? Artinya bahwa RUU ini bisa kita tingkatkan ke tingkat 1. Jadi apa namanya? Jadi prioritas untuk pembahasan. Nah, yang kita dengar kemarin ya dari teman Partai Nasdem itu, dari Pak Willy dan juga dari perwakilan PKS, mengatakan bahwa apa namanya? Untuk saat ini status carry over itu belum ada pembahasan di tingkatan pemerintah. Kata menurutnya ibu dari PKS ya, siapa saya lupa namanya, ketika misalnya kita menganggap RUU itu statusnya sebagai carry over, itu kita harus melakukan pembahasan terlebih dahulu di tingkat 1. Nah, itu yang Nita tangkapkan. Jadi apa yang Nita sempat berpikir bahwa loh, ini apakah ya, mungkin itu juga jadi pemikiran kawan-kawan yang terlibat di Zoom kemarin, apa namanya, apakah ini RUU akan kembali ke nol lagi atau seperti apa. Nah, apa namanya, dan di pertemuan berikut pun Nita juga mengikuti, ini juga apa namanya, sempat jadi bahasan Mbak Eva juga di pertemuan berikutnya dengan teman-teman Pena Bulu, ada live YouTube, itu juga jadi bahasan di pertemuan yang di hari Rabu itu, bahwa ya menurut Mbak Eva ya kita bisa terus apa namanya menggugat pemerintah supaya status carry over ini tidak hilang gitu kan, dan RUU PRT ini tidak kembali ke nol lagi. Seperti itu sih Mbak Ira yang Nita tangkap dari terakhir perkembangan RUU PPRT. Ya, ya, mudah-mudahan proses carry over-nya ini memang betul-betul ya dilakukan, sehingga tadi kekhawatiran Nita kalau akan dari nol lagi gitu karena pemerintahan baru itu tidak terjadi gitu. Jadi kita bisa terus mengawal ini gitu ya, dan saya mendesak pemerintah untuk bisa menggolkan atau mensahkan rancangan undang-undang ini. Nah, Nita kalau nggak salah tadi Nita ikutan peringatan ya, aksi di Monas ya, Yeah. betul ya. Nah, dari pagi sampai sore ya acaranya. Nah, itu bisa cerita nggak pesan-pesan dari kegiatan tersebut apa? Dan berapa orang tadi yang datang di Monas? Iya, tadi acaranya dari jam 9 Mbak Ira sampai jam 1. Jadi kita tuh jalan santai ya dari Sarinah, kita menuju ke aspirasi Monas. Nah, tadi Nita sempat dengar selentingan dari kawan-kawan Korlap bahwa anggota yang hadir tadi itu di luar ekspektasi, kata mereka. Yang tadinya pemikiran mungkin lebih sedikit, ternyata ya tadi nih nggak menghitung secara jumlah keseluruhan, tapi ya cukup banyak Mbak Ira, yang menurut koordinatornya tadi itu di luar ekspektasi mereka. Wow, ternyata untuk solidaritas hari perayaan pekerja rumah tangga nasional ini banyak sekali masyarakat yang bersolidaritas dari berbagai kalangan Mbak Ira, baik dari koalisi masyarakat sipil, dari teman-teman serikat buruh, dari teman-teman mahasiswa, itu anak-anak muda banyak sekali tadi, dari teman-teman PRT sendiri, dari
yang ada di Tangsel dan Jakarta. Tapi untuk teman-teman daerah pun seperti Semarang, Jogja, mereka pun mengadakan beberapa kegiatan. Nah, itu sih pesan-pesannya apa ya Mbak Ira ya? Nah, saya kalau dari pengamatan Nita tadi ya, memang dari berbagai organisasi juga tadi melakukan orasi. Nah, dari orasi itu Nita melihat bahwa mereka sangat berkomitmen, mereka sangat bersolidaritas dengan permasalahan ketika misalnya kawan-kawan PRT ini mempunyai permasalahan, terutama untuk terus mendesak pengesahan rancangan undang-undang PPRT ini. Mereka akan terus ikut mengawal dengan kawan-kawan PRT ya. Ya saya rasa ini salah satu bentuk aspirasi buat kawan-kawan PRT dan juga sebaliknya aspirasi kita dari kawan-kawan PRT untuk teman-teman serikat lain, buat teman-teman koalisi masyarakat sipil atas komitmen mereka. Semoga apa yang menjadi orasi mereka tadi itu menjadi komitmen kita bersama untuk terus mengawal proses RUU ini menjadi undang-undang. Itu sih Mbak Ira. Oke, makasih Nita. Ya, mudah-mudahan peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional ini bisa setiap hari ya kita peringati, ya kita rayakan, artinya setiap hari menjadi Hari Pekerja Rumah Tangga gitu, karena dengan begitu kita semakin menguatkan komitmen kita untuk terus mengawal gitu ya, dan terus mengirimkan solidaritas gitu, dan saling menguatkan solidaritas kita terhadap dengan kawan-kawan PRT gitu, dan dengan kawan-kawan yang memperjuangkan mengadvokasi hak-hak PRT gitu. Dan Nita, kalau bicara soal rencana dan strategi gitu buat kawan-kawan PRT selanjutnya itu akan seperti apa tah? Karena selama ini kan sudah ada mogok makan misalnya ya setiap minggu, kemudian di DPR gitu ya, kemudian apa yang akan gitu ya dilakukan ke depannya gitu setelah ini, setelah peringatan, karena kan tidak hanya peringatan saja gitu ya secara seremoni, tapi kita juga harus terus berjuang, harus terus bertahan hidup, harus terus berjalan gitu ya. Sementara kehidupan semakin sulit saat ini gitu, dengan pemerintahan baru kita yang kita tahu gitu ya, oligarki gitu ya, dan pemerintahan yang tahu sendiri ya, presiden kita gitu, tahu sendiri seperti apa pemerintahan kita sekarang gitu ya, seperti Orde Baru, apalagi dengan alasan efisiensi dan lain-lain, ini semakin sulit ya menjadi hidup rakyat biasa, rakyat yang sudah miskin itu semakin menjadi miskin, apalagi kelompok marginal seperti pekerja rumah tangga ini semakin susah. Lalu kedepannya akan seperti apa di tengah oligarki gitu, di tengah kehidupan kita yang semakin sulit gitu, apa yang akan dilakukan kedepannya oleh pekerja rumah tangga agar undang-undang rancangan undang-undang ini disahkan menjadi undang-undang. Kedepannya akan seperti apa strateginya? Melanjutkan yang sudah ada atau membuat strategi baru atau seperti apa tah? Ya kalau memang setelah kegiatan tadi ya Mbak, kita belum duduk secara bersama ya Mbak Ira ya. Jadi kita belum memikirkan strategi apa yang mesti kita lakukan setelah sepekan ini kita banyak perkembangan untuk RUU PPRT ini di lingkup pemerintah seperti apa. Ya mungkin ini harapan kita ya Mbak Ira ya, karena memang kita belum secara bersama-sama apa langkah selanjutnya. Ya mungkin kita besok baru ada pertemuan Zoom. Ya mungkin di situ juga jadi pembahasan kita berikutnya, langkah-langkah yang kita lakukan dengan berita yang kita dengar ini bahwa status carryover ini masih jadi tanda tanya gitu kan. Nah itu juga mungkin jadi langkah-langkah kawan-kawan baik dari kawan-kawan PRT, dari serikat maupun dari kawan-kawan koalisi. Nah jadi kalau misalnya untuk secara keseluruhan langkah apa dari kawan-kawan saya belum tahu. Nah karena memang belum
belum kita lakukan pembahasan. Tapi Nita berharap kalau dari Nita mudah-mudahan apa namanya uh, dengan berita yang Nita ikutin beberapa sepekan ini, ya mudah-mudahan RUU ini tidak kembali lagi dari nol ya Mbak ya. Jadi kita terus meneruskan apa namanya perjuangan untuk pengesahan rancangan undang-undang PPRT ini. Ya mungkin strategi apa yang akan kita ambil, yaitu juga akan kita lakukan pembahasan lanjut Mbak Ira. Oke. Tadi Nita cerita ya Pak ya, pada saat di Monas itu ternyata di luar ekspektasi gitu, yang hadir banyak banget dari berbagai elemen masyarakat gitu. Tadi ada dari media, dari orang muda, mungkinnya dari kelompok-kelompok kami lain gitu, dari mahasiswa dan dari berbagai elemen gitu ya, berbagai elemen hak asasi manusia gitu ya, dan berbagai kelompok masyarakat dan juga LSM gitu, aktivis. Nah, ini menurut Nita seperti apa sih komunikasi dan koordinasi kawan-kawan PRT atau organisasi PRT, organisasi buruh di Indonesia, kemudian organisasi atau lembaga HAM, lembaga perempuan, aktivis feminis, akademisi misalnya, mahasiswa atau orang muda, ini seperti apa Tah? Yang Nita lihat saja selama ini gitu, apakah masih belum kuat, belum cukup solid gitu ya? Lalu bagaimana kita bisa menguatkan gitu ya aliansi, komunikasi, koordinasi dengan berbagai elemen ini? Karena memang mungkin ada satu kelompok yang tidak merasa bahwa ini isuku loh, ini bukan fokusku loh, ini bukan concernku loh. Aku lebih fokus pada misalnya misalnya petani atau nelayan. Oh, aku lebih fokus pada isu misalnya isu tambang. Aku lebih fokus pada isu lingkungan. Aku lebih fokus pada isu anak muda gitu atau orang muda. Dan ini atau media ini bukan concernku, misalnya seperti itu. Artinya ada divide itu seperti terpecah gitu, terpecah atau terpisah. Jadi tidak terintegrasi, tidak ada interseksional dan tidak ada solidaritas. Seperti apa nih, atau sudah cukup baik dan perlu dikuatkan lagi gitu misalnya. Atau ada yang merasa misalnya organisasi buruh masih merasa oh ini PRT nggak masuk nih gitu ya, padahal mereka adalah pekerja gitu ya, nggak masuk sebagai elemen buruh. Kalau Nita melihatnya seperti apa kan dari perspektif Nita? Iya, kalau Nita lihat sekarang yang Nita temuin ya Mbak ya, lagi-lagi Nita bicara terakhir ini yang Nita temuin, karena ya sedikit banyaknya Nita kan mulai ngikuti beberapa kegiatan ya via online gitu kan, memang lebih baik kita ikuti via online gitu kan, supaya Nita bisa lebih paham sebenarnya ini dunia ini sudah sejauh mana, pergerakan ini sejauh mana. Nah, Nita juga pernah mengikuti pertemuan di Bogor, itu diadakan oleh organisasi LIPS ya, itu LIPS lembaga apa, LIPS lupa saya singkatannya apa. Jadi dia membawahi beberapa organisasi pekerja, termasuk buruh sawit, ojol, pertambangan. Nah, itu dari berbagai serikat gitu kan. Termasuk PRT, waktu itu Nita yang hadir sama Mimin yang mewakili gitu kan. Nah, dari situ sebenarnya sudah sangat terlihat solidaritasnya ya Mbak, termasuk kita membuat video untuk kan undang-undang RUU PPRT itu kan. Ya, semoga komitmen ini ya yang Mbak Ira bilang, ini bukan sekedar komitmen, bukan sebagai retorika atau slogan atau hanya sebagai program ya Mbak Ira ya. Ya mudah-mudahan ini jadi komitmen kita terus, komitmen kawan-kawan serikat, kawan-kawan gerakan perempuan, kawan-kawan pembela HAM dan yang lebih penting lagi teman-teman serikat pekerja rumah tangga itu sendiri, karena menurut Nita penting sekali kita untuk untuk menjadi yakin bahwa permasalahan kita ini
memang harus kita perjuangkan dengan sendiri. Jangan sampai teman-teman serikat lain bersemangat, kitanya malah tidak bersemangat. Nah, itu yang harus kita antisipasi, dan selalu sebagai pendamping pun kita selalu saling memberi support lah ya antar teman-teman pengurus lain, bahwa apa namanya, kita tetap harus semangat walaupun dengan kondisi RUU ini sudah 21 tahun, otomatis mungkin pastilah Mbak Ira ya menguras tenaga, pikiran, dapat keluar materi juga, yaitu kita harus selalu apa namanya saling support supaya kita tetap semangat juang. Luar biasa ya perjuangannya 21 tahun, tapi belum juga disahkan ya rancangan undang-undang ini, dan mudah-mudahan semua elemen masyarakat gitu ya, tidak hanya pekerja rumah tangga saja, tapi yaitu semua gerakan kemanusiaan, hak asasi manusia gitu ya, buruh gitu, tetap bisa solid ya, lebih solid lagi gitu, dan teman-teman aktivis feminis gitu, dan juga LSM perempuan gitu ya, anak dan sebagainya, karena juga ini ada berinterseksinya banyak sekali ya. Tadi kita sudah bicara ya Tayat, dengan pendidikan, dengan letak geografis, dengan gender gitu, dengan posisi sebagai warga negara yang menjadi warga kelas 2, didiskriminasi gitu, ada stigmatisasi, ada stereotip tentang PRT, kemudian dengan pendidikan gitu, kelas, ini banyak sekali interseksinya, dan interseksinya dengan buruh juga, dan dengan isu-isu feminis atau feminisme di Indonesia. Nah, tapi yang juga perlu kita sadari bahwa tidak semua mereka yang mengaku atau mendeklar gitu ya diri sebagai feminis atau sebagai pejuang atau pembela HAM itu secara otomatis itu akan memperlakukan pekerja rumah tangga itu dengan baik gitu ya. Tidak secara otomatis, tidak ada yang secara natural gitu. Nah, itu perlu dibangun kesadaran itu gitu. Karena banyak juga orang yang berkoar-koar gitu, yang ini pengalaman sendiri saya juga pernah beberapa kali melihat bagaimana mereka yang mengaku sebagai feminis, tapi ketika mereka punya pekerja rumah tangga di dalam rumahnya, bagaimana mereka memperlakukan misalnya supirnya, bagaimana mereka memperlakukan perempuan pekerja rumah tangga yang ada di rumahnya gitu, yang tinggal bersama-sama itu tidak sama dengan apa yang diucapkan gitu. Artinya apa yang diucapkan itu tidak selalu sama dengan tindakan, tidak selalu sama dengan atau sinkron dengan apa yang dilakukan. Jadi bagaimana memperlakukan PRT itu juga terkait dengan bagaimana kita melihat pekerja rumah tangga, apakah kita menghargai, apakah kita masih punya relasi feodalisme ya, antara master dan mistress dan servant, menganggap mereka masih servant dalam tanda kutip ya, bukan pekerja, itu juga akan memengaruhi gitu. Artinya tidak ada yang secara otomatis atau natural ketika orang sudah mengatakan bahwa dia feminis, pasti dia akan memperlakukan petnya dengan baik gitu loh, tidak menjamin gitu. Tetapi setidaknya gitu mereka punya kesadaran pengetahuan untuk itu. Nah, seharusnya itu diaplikasikan gitu ya ke dalam tindakan gitu. Nah, kita berharap ya Tak ya, mungkin teman-teman lain gitu yang mengaku pejuang HAM misalnya, atau semua anggota masyarakat, sebenarnya kita semua sama ya, posisi kita sama sebagai manusia, jadi ya apalagi yang pertama adalah memang harus berbuat baik gitu ya, tapi yang kedua yang paling penting adalah bahwa teman-teman PRT pekerja, perlakuanlah sebagai pekerja gitu ya, bagaimana kita memperlakukan sebagai pekerja dan bagaimana kita ingin diperlakukan orang ya. Jadi itu yang paling penting, adalah hak mereka sebagai pekerja, itu dulu yang paling penting. Nah, yang kedua bagaimana kita memperlakukan sesama manusia itu. Kalau Nita sendiri, pesan-pesan Nita terhadap anggota DPR, pemerintah yang baru sekarang, terhadap masyarakat secara umum, terhadap teman-teman aktivis feminis atau aktivis perempuan, dan terhadap sesama pendamping PRT dan PRT, apa pesannya? Bisa dimulai dari kalau pemerintah dan DPR, Nita pesannya tuh begini, ingin begini, atau harapannya. Kalau untuk pendamping, Nita pengennya seperti ini. Untuk teman-teman aktivis feminis, Nita pengennya seperti ini. Kalau untuk PRT sendiri gitu, mungkin bisa dimulai dari pemerintah dulu, Tak. Harapan Nita apa? Pesan-pesan dan harapan untuk pemerintah, DPR, Ya, dan lain-lain. kalau
untuk pemerintah karena memang mereka yang mengambil keputusan untuk ke RUU PPRT ini ya Mbak ya. Ya harapan kita memang untuk RUU PPRT ini supaya ya segera disahkan ya Mbak ya. Nah itu yang menjadi harapan Nita baik sebagai pendamping maupun yang Nita sedang kerjakan sebagai PRT paruh waktu ataupun juga menjadi harapan semua kawan-kawan PRT juga. Nah ya mudah-mudahan ya yang tadi Nita sampaikan apa namanya proses carry over ini benar-benar bisa kita gunakan untuk proses selanjutnya untuk RUU ini. Itu harapan Nita buat pemerintah. Kalau misalnya untuk gerakan perempuan ya Mbak ya, yang mudah-mudahan ya seperti yang Mbak Ira tadi sampaikan, lagi-lagi nih Nita bilang ya mudah-mudahan yang memang yang sudah berkomitmen ataupun yang belum berkomitmen, yang sudah berkomitmen berusaha benar-benar menjalankan apa yang menjadi komitmennya tersebut, tidak hanya sebagai ucapan aja gitu kan, tapi juga diaplikasikan lah di sehari-hari, entah di dalam rumah tangganya ataupun di kegiatan lain untuk memperbaiki rumah tangganya dengan baik ya. Dan harapan kita ya memang ada slogannya setara ya Mbak Ira ya. Harapan kita juga sebagai pendamping apa namanya dengan ya mungkin ya Nita sadar pendidikan ya Nita dan juga kawan-kawan PRT ini kan tidak mayoritas kan masih ya rendah lah Mbak Ira ya pendidikannya ya. Ya saya harap ketika misalnya berhadapan langsung dengan teman-teman gerakan apa namanya teman-teman perempuan ataupun teman-teman NGO yang memang punya latar belakang pendidikan yang sangat baik gitu kan, itu tidak menampakkan kesenjangan lah ya. Jadi tidak membuat kita minder istilahnya ya, kita bisa memposisikan diri lah ya, harapan kita seperti itu. Makanya kalau untuk kawan-kawan PRT ya harapan Nita semoga kita apalagi Nita merasakan Nita komunitas baru ya, Nita berharap dari teman-teman PRT yang sudah mengikuti serikat yang cukup lama bisa saling bergandeng tangan, bisa saling mensupport organisasi yang mungkin baru, bahkan mungkin bisa bertukar apa namanya pikiran atau bertukar strategi atau sharing lah gitu kan ya, apa mereka sudah memenuhi capaian atau enggak mereka sudah berhasil di serikatnya tersebut. Nah itu sih Mbak harapan kita dari serikat dari kawan-kawan PRT. Jadi karena memang untuk komunitas ya walaupun misalnya Nita ada sedikit pengalaman sebelumnya di rumpun gema perempuan, tetapi kan support atau enggak saling sharing itu sangat Nita butuhkan ya, apa dari teman-teman serikat ataupun dari teman-teman jalannya sendiri atau dari teman-teman RGP-nya sendiri seperti itu. Kalau dari teman-teman RGP ya dengan Bu Aida memang kita sudah suka saling support ya dengan Ibu Aida, apa namanya ya memang untuk pengorganisasian ini tidak mudah ya Mbak, apalagi kita jadi kadang seakan-akan ya itu Nita rasakan kayaknya kita banget yang ngoyo, tiba-tiba kayaknya mereka nggak nganggap hal ini penting, mereka nggak nganggap ini penting, perjuangan ini nggak penting buat mereka gitu kan. Nah itu kadang jadi sedih atau nggak jadi aduh ngapain juga, kadang terbesit seperti itu ya Mbak Ira ya. Tapi kita coba membangun atau enggak coba merefleksikan lagi bahwa apa yang menjadi komitmen kita, apa yang sudah menjadi komitmen itu memang harus kita jalankan dengan baik. Itu akan kita setidaknya itu akan jadi pertanggungjawaban kita juga nanti di akhirat ya Mbak Ira ya. Ya mudah-mudahan
kita tetap solid, saling support, dan tetap semangat. Makasih banyak Nita. Wah, pesannya tadi luar biasa ya. Keren banget Nita tadi pesannya untuk pemerintah gitu ya, dengan DPR. Ayo segera sahkan gitu ya. Dan benar-benar dilakukan carry over tadi, disahkan dong gitu ya, RUU PPRT ini sudah 21 tahun gitu. Dan tadi untuk kawan-kawan PRT juga gitu, yuk sama-sama yuk gitu, ini persoalan kita bersama loh gitu. Persoalan PRT ini bukan cuma persoalan kalian saja gitu, tapi persoalan semua pihak, semua masyarakat kita semua gitu. Dan tadi juga Nita pesannya kalau ke teman-teman PRT jangan menggurui gitu ya, jangan ada kesenjangan pendidikan, jadi merasa lebih tahu. Sebenarnya yang paling ahli dalam masalah PRT ya PRT sendiri gitu. Kita yang orang di luar PRT itu sebenarnya nggak ngerti tentang PRT karena kita tidak punya pengalaman ya. Jadi pengalaman PRT itu adalah pengetahuan yang sangat penting gitu. Kalau kita bisa pakai kacamata nih perspektif feminisme gitu, maka mereka adalah expertnya gitu. Expertnya itu ya PRT sendiri, bukan kita, bukan orang LSM gitu ya, bukan pemerintah, tapi PRT sendiri adalah expert gitu. Mereka punya pengetahuan tentang pekerja rumah tangga, sehingga kita harus belajar dari pekerja rumah tangga, bukan pekerja rumah tangga harus belajar dari kita, karena kita bukan pekerja rumah tangga, kita nggak punya pengalaman, kita nggak punya pengetahuan itu, nggak punya skill gitu, keterampilan. Jadi sebenarnya kita yang harus humble untuk bisa belajar gitu dari PRT. Dan PRT juga harus terus gitu ya mengembangkan diri gitu ya, harus terus belajar juga gitu. Awareness ini harus sama-sama gitu ya, harus sama-sama kita bangun, harus sama-sama kita solidkan, kuatkan gitu. Dan ini yang kita tadi Nita harapannya luar biasa ya Tak ya, buat teman-teman aktivis gitu. Yuk perlakukanlah gitu ya PRT itu ya sama dengan kita, kerabat kita, kawan kita, keluarga kita gitu. Jadi nggak usah lagi melihat kamu dari desa gitu ya, kamu pendidikannya rendah, nggak ada gitu. Kita semua sama kan, mau yang pendidikannya tinggi gitu, pendidikannya hanya tamat SD atau nggak tamat misalnya, sama gitu. Dan itu yang saya pikir perlu kita terapkan gitu untuk semua kita berefleksi ya Taya, sama-sama tadi Nita menawarkan yuk refleksi bareng-bareng gitu. Kenapa sih kita masih belum bisa menggolkan rancangan undang-undang ini, masalahnya apa, di mana, yuk duduk bareng yuk, strateginya apa, langkahnya apa gitu. Dan semua ini harus bersatu gitu ya, harus ada solidaritasnya, itu harus disolidkan lagi gitu. Nah kita belajarlah dari kegagalan itu, apa kira-kira di mana kita, kenapa ini gagal gitu ya, kenapa kok pemerintah ini kok stubborn banget sih gitu, DPR ini kok susah banget sih golin. Nah itu mungkin kita bisa belajar bersama-sama gitu ya, di mana kelemahannya gitu. Dan kalau sudah ada kita lihat oh ini kelebihannya di sini, nah itu kita teruskan gitu. Mungkin itu ya Taya. Makasih banyak ya Nita, juga buat teman-teman PRT tadi, buat teman-teman pendamping harus sabar ya Taya, harus sabar, harus terus lebih semangat gitu. Kadang-kadang memang PRT ini kan udah capek kerja gitu ya, terus mereka juga harus mengadvokasi diri sendiri, udah lelah gitu Tah. Sementara gajinya itu kecil gitu, waktunya juga tidak banyak gitu ya, seperti kawan-kawan yang lain. Jadi kita juga perlu maklum ya Taya, walaupun kadang-kadang kita down, kenapa kok PRT-nya merasa ini nggak isu mereka gitu ya, kadang-kadang ada seperti itu, seperti tadi Nita, kita capek gitu, tapi kita juga harus mikir bahwa iya PRT kan capek banget gitu ya, dan mereka nggak ada aturannya gitu, mereka udah lelah gitu. Jadi persoalan mental health problem juga menghinggapi mereka gitu ya, ke kitanya juga pendamping, kita juga capek gitu, kita merasa loh PRT-nya kok merasa mereka ini nggak peduli dengan merasa mereka, mungkin persoalannya banyak gitu, entah kompleks gitu ya. Jadi jangan patah semangat gitu ya, buat teman-teman pendamping, pekerja rumah tangga dan PRT juga harus terus gitu ya, terus kita sama-sama yuk gitu, membuat kita melek gitu ya, melek atau literasi kita banyak mendapatkan sumber-sumber, mencari sumber-sumber informasi gitu ya, dan nggak boleh lelah gitu, semua pihak nggak boleh lelah gitu ya. Kalaupun capek, rehat sebentar gitu, nggak apa-apa gitu ya, piknik-piknik dulu gitu ya, ngobrol-ngobrol atau konseling sesama temen, boleh gitu ya, jalan-jalan, tapi terus harus balik lagi gitu ke koridornya ya Tak ya, gitu ya Tak ya. Nah ini Nita udah di jalan yang benar Tak, udah balik lagi gitu komitmennya. Terima kasih banyak untuk Nita yang sudah mendampingi teman-teman PRT dan mengorganisasi di komunitas Condet.
Makasih juga untuk semua pendamping pekerja rumah tangga dan semua pekerja rumah tangga yang ada di Indonesia. Sekali lagi selamat Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional. Semoga setiap hari menjadi Hari Pekerja Rumah Tangga buat kita semua. Dan kita merasa menjadi bagian dari komunitas PRT ini, dan PRT nggak sendirian. Karena apa? Karena ini persoalan bersama, persoalan sosial gitu ya. Makasih banyak buat teman-teman yang hadir di IG. Nanti akan tetap ada ya rekaman di IGTV-nya, akan ada, bisa disaksikan, disimak atau ditonton kapan saja, dan juga akan kita unggah di YouTube, di kanal YouTube Let's Talk, supaya bisa kita share nanti dengan banyak teman-teman lainnya, supaya teman-teman nanti Nita bisa bantu share ke teman-teman PRT ya, karena pengalaman seperti ini penting banget. Dan saya pikir pengalaman Nita perlu ditonton untuk kawan-kawan semua, dan saya juga perlu belajar dari Nita bagaimana cara mengorganisasi gitu ya PRT atau kelompok yang direntankan dan marginal lainnya. Mbak Aida, makasih banyak ya, dan kawan-kawan yang ada di sini terima kasih banyak. Nita, ada sedikit pengumuman dari Let's Talk karena kita ini punya kegiatan banyak sekali nih Let's Talk. Hari ini kita memperingati Hari PRT Nasional bersama Nita dan kawan-kawan semua di tanggal 22 Februari. Ini juga salah satu kelompok yang direntankan, kelompok marginal juga, yaitu kelompok LGBTIQ. Ya, kita akan mendiskusikan di tanggal 22 Februari nanti, meluncing buku dan diskusi buku Camelia Manaf atau Kamel. Mungkin Mbak Aida kenal nih Kamel, teman kita dulu ya di Lampung. Ya, aku kenal kan, kita dulu bareng-bareng. Kita pasti kenal, kita bareng-bareng dulu sama kami waktu di Jogja, betul. Nah, jadi ini peluncuran buku judulnya Congolese. Jadi ini menggunakan bahasa Inggris, tapi jangan khawatir, akan ada interpreter atau penerjemah bahasa Inggris gitu ya ke bahasa Indonesia. Ada 4 orang narasumber nanti, dan ini ada satu dari Amerika, satu dari Jerman, 2 dari Indonesia termasuk Kamel gitu, dan akan ada penerjemah bahasa Indonesia. Jadi jangan khawatir ya. Kemudian di tanggal 22 Februari, kemudian di tanggal 1 Maret, itu kita juga punya acara namanya Feminist Book on Facebook. Kita akan membicarakan tentang salah satu buku terbaru yang berjudul Gender dan Politik yang ditulis oleh kawan saya di kelas saya di UIN Jakarta, itu Ana Sabana Azmi dengan Bu Ambar. Keduanya adalah dosen dan menulis berdua di buku yang berjudul Gender dan Politik. Ini buku baru banget, dan akan kita diskusikan di Feminist Book on Facebook, di live di Facebook, dan juga akan kita unggah di kanal YouTube Let's Talk buat yang tidak bisa menyaksikan. Itu di tanggal 1 Maret ya, jam 9. Kalau 22 Februari tadi jam 19.30 WIB. Lalu di tanggal 8 Maret, nah ini juga peringatan IWD, International Women's Day ya, atau Hari Perempuan Internasional, di jam 9, tanggal 8, tepat tanggal 8, hari Sabtu. Ini semuanya hari Sabtu nih. Itu kita akan jam 9 sampai jam 11.30 akan ada 4 narasumber nantinya yang akan mendiskusikan tentang isu feminisme di tengah oligarki. Tadi kita ngomongin oligarki ya Taya, nah kita akan ngomongin feminisme di tengah oligarki. Tadi Mbak Desti bergabung juga bersama kita, salah satu pembicaranya adalah Mbak Desti, nanti ada Mbak Yunianti Zaifa, ada Mbak Vina atau Profesor Vina, dan ada 4 orang narasumber. Lalu di tanggal 15 hari Sabtu juga, 15 Maret, kita juga ada kegiatan podcast. Jadi kegiatannya banyak jadi banyak macam-macamnya. Nanti ada podcast, ini live di YouTube, tadi di Facebook ya kan, terus nanti yang tanggal 22 dan tanggal 22 itu di Zoom gitu. Dan live tidak live, kita akan rekam tapi akan kita unggah gitu ya, demi keamanan akan kita unggah di kanal YouTube Let's Talk juga. Gitu, dan ini semuanya ada sumber informasi pengetahuannya, itu ada semuanya di kanal YouTube Let's Talk gitu. Jadi silakan subscribe karena gratis ya. Kita sudah punya video 300-an Pak. 300-an video termasuk konferensi feminisme yang sudah 2 kali kita selenggarakan. Jadi ini yang ketiga. Nah, ini pengumuman terakhir dari saya adalah sekarang Let's Talk itu sedang mempersiapkan konferensi feminisme yang ketiga yang kita sebut Annual Kartini Conference on Indonesian Feminisms. Jadi ini feminisme dengan interseksinya gitu. Biasanya setiap tahun itu saya mengorganisasi panel tentang PRT gitu. Kalau Nita nanti tertarik bisa ikutan gitu, kirim abstrak. Jadi ada tuh flyernya, sudah ada flyernya di IG-nya Let's Talk, di Facebook-nya Let's Talk, di Twitter Let's Talk, silahkan cek, sudah ada di sana flyernya. Dan waktunya itu masih lama, deadline-nya 1 bulanan lagi, 1 bulanan ke depan sampai Lebaran mungkin. Lebaran ya, April.
Betul ya. Nah masih lama banget. Jadi silakan buat abstrak 250 kata gitu ya. Silakan ada Google Form-nya nanti di sana. Dan ini gratis menggunakan bahasa Indonesia. Kalau konferensi biasanya kan sering pakai bahasa Inggris ya, tidak inklusif dan banyak orang yang nggak pede gitu kalau menggunakan bahasa Inggris dan biasanya berbayar dan meskipun sebagai presenter biasanya berbayar dan mahal bayarnya gitu. Kalau ini gratis dan secara online. Jadi ini gratis selama seminggu, konferensinya itu masih bulan September gitu ya, tapi dari sekarang sudah harus menyiapkan abstrak, jadi kirim abstrak kalau ingin jadi presenter. Tapi kalau nggak mau presentasi nggak apa-apa, jadi peserta aja, tapi harus daftar juga. Meskipun gratis harus daftar. Tapi nanti ini belum dibuka pendaftaran. Kalau sekarang masih call for abstrak, jadi kirim abstrak untuk nanti jadi presenter gitu ya, atau jadi jadi panelis namanya. Jadi satu panel itu ada 4 orang. Silakan bisa individual abstrak, bisa juga buat panel. Misalnya Nita mengorganisasi panel tentang PRT gitu ya, pekerja rumah tangga di Indonesia gitu. Bukan PRT migran, tapi PRT di Indonesia. Nah nanti Nita cari 3 orang lagi gitu ya, yang bisa jadi satu panel. Jadi satu panel isinya 4 orang narasumber atau presenter. Masing-masing akan presentasi 15 menit nanti gitu. Boleh buat PowerPoint, boleh juga tidak. Lalu akan ada pertanyaan di akhir nanti. Ini pengalaman penting banget, Ta. Jadi konferensi itu kita buat seinklusif mungkin, gratis, online, bahasa Indonesia gitu ya, sehingga semua itu bisa mengakses dari manapun, dari negara manapun juga bisa mengakses asal waktunya pas ya, kita mengikuti waktu Indonesia gitu. Nah, ini nanti akan ada special plenary sessions, akan ada diskusi buku, nanti akan ada round table, akan ada keynote speech, akan ada parallel sessions gitu, akan ada beberapa panel bersamaan gitu. Dan nanti akan ada penutupan, pembukaan, ada juga nanti cultural and networking night. Jadi Nita nanti misalnya ingin menyumbang baca puisi, boleh banget. Nanti di hari penutupan akan ada seperti konser gitu ya, konser atau pentas seni. Jadi bisa nanti menyumbangkan puisi di pembukaan atau penutupan. Kita sebut KCIF, Kartini Conference on Indonesian Feminism, kita singkat menjadi KCIF atau KCIF 2025. Jadi silakan ya, kirim abstraknya, ini masih dibuka 1 bulanan lagi ke depan. Silakan kirim abstrak di Google Form, di link Google Form yang ada di flyer atau di caption yang sudah kita posting gitu di semua akun sosial medianya Let's.Talk. Dan kali ini Let's.Talk bekerja sama dengan Kalyana Mitra dan Mitra Wacana gitu. Kalau sebelumnya dengan Konde ya, Konde.co, kali ini dengan Kalyana Mitra dan Mitra Wacana gitu. Dan ada ya buat teman-teman yang belum pernah mengikuti KCIF, itu ada kegiatan baru, program baru kali ini di KCIF 2025. Yang pertama ada side events. Jadi akan ada side event, ada 5 kegiatan side events. Nanti side eventnya itu misalnya ada tutorial pembuatan video kampanye atau TikTok gitu. Itu ada satu. Yang kedua akan ada meet feminist authors, itu ada. Yang ketiga akan ada sesi tentang gimana sih cari funding. Nah itu 3. Yang keempat nanti akan ada tentang kita akan berbagi informasi tentang kajian atau program studi gender yang ada di Indonesia. Ada 4 ya program studinya. Ada program studi gender itu ada 4, ada UI di Makassar, Surabaya, itu lagi di mana saya lupa, tapi ada 4. Bukan PGSA ya, bukan pusat studi kajian gender dan anak, tapi program studi prodi gitu, yang ada S2-nya gitu. Nah itu nanti akan ada 5 side events ini gitu. Jadi teman-teman kalau ingin mengorganisasi gitu silahkan mengorganisasi panel. Kalau ingin kemudian ada penerbit yang kelima, side eventnya ada penerbit. Jadi nanti akan ada penerbit, kita mengundang penerbit yang bisa berbagi gitu ya, kira-kira gimana kalau kita ingin menerbitkan karya-karya puan atau perempuan atau isu-isu gender, seksualitas dan feminisme di Indonesia. Ada penerbit apa saja. Nah nanti seperti itu kira-kira side events-nya. Dan yang kedua program yang baru adalah akan ada award. Jadi akan ada award untuk best presenters dengan best participants. Jadi kalau Nita mau jadi partisipan juga bisa gitu ya. Nggak jadi presenter juga bisa. Nanti akan ada, siapa tahu Nita dapat award best participant gitu ya. Bisa jadi ya. Atau nanti Mbak Aida ditunggu abstraknya. Mbak Aida ditunggu juga kalau bisa mau organisasi panel lagi ya Mbak Aida ya, atau kawan-kawan semua. Gitu, dan bersiap-siap untuk menjadi best presenter dan best participant. Nah itu kegiatan atau program baru di KCIF 2025 ini gitu. Dan ingat ya, gratis
nggak dipungut biaya sama sekali. Dan nanti untuk yang live streaming dari mulai keynote speech, plenary sessions gitu, kemudian pembukaan, penutupan, ini akan ada juru bahasa isyaratnya nanti gitu. Betul, online. KCIF-nya online, betul. Seperti biasa, masih online gitu. Jadi aman ya. Dan ini yang ketiga, sudah yang ketiga. Jadi kita rencananya itu menjadi menjadi legacy gitu, yang terus menerus, tradisi, legacy yang terus menerus kita kita harapkan bisa terus berjalan gitu ya, karena namanya annual, tahunan. Jadi mudah-mudahan setiap tahun kalau tidak ada halangan, kita juga masih punya tenaga pikiran gitu, karena ini luar biasa kan, persiapannya panjang banget dari mulai tahun lalu nih sampai September, hari hanya itu persiapannya panjang. Kalau untuk konferensi itu banyak sekali yang harus dilakukan, dan itu memang komitmen yang luar biasa. Tapi ini semuanya pro bono, seperti Nita ini juga pro bono konferensi, dan bahkan kita mengeluarkan biaya sendiri untuk pengganti kuota juru bahasa isyarat nantinya gitu. Semua narasumber yang kita undang, narasumber untuk yang keynote speech gitu ya, round table, diskusi buku, plenary session, itu nggak ada yang dibayar sama sekali sepeser pun gitu. Presenter juga tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali gitu. Nah ini uniknya KCIF kita, karena kita ingin KCIF ini menjadi menjadi milik semua orang gitu. Nggak hanya feminis, tapi aktivis, ibu rumah tangga, media gitu. Jadi ini pokoknya milik semua, milik kita semua. Kita bisa membuat lebih baik lagi, lebih berkembang lagi gitu ya. Silakan kalau ingin punya ide apapun gitu, silakan bisa kontak Lestalk ya, bisa di DM, bisa di Facebook, bisa di WA-nya. Kita punya WA khusus untuk Lestalk gitu ya, atau bisa gabung di WhatsApp grup kita. Kita punya WhatsApp grup keluarga Lestalk namanya. Gitu. Jadi ya, pokoknya punya ide apapun silahkan gitu. Ingin collab silahkan gitu. Kita semuanya pro bono, masih pro bono. Kita gratis gitu ya. Silahkan subscribe kanal YouTube Lestalk ya, untuk banyak sekali di situ informasi pengetahuan penting, dan sudah ada ratusan narasumber yang kita undang, bahkan konferensi. Kalau mau tahu Nita konferensinya seperti apa, silahkan masuk saja di kanal YouTube Lestalk. Itu saja pengumuman dari saya, Ira, sebagai host kali ini. Makasih banyak ya sekali lagi Anita Jelita, yang keren banget, luar biasa inspiratif. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, motivasi kita semua ya. Nita keren banget, keren sudah bisa secara pro bono mengorganisasi pekerja rumah tangga. Nanti aku perlu belajar dari Nita ya. Kalau kita ketemu nanti aku belajar dari Nita bagaimana mengorganisasi dan mendekati teman-teman PRT. Makasih banyak semuanya. Selamat Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional sekali lagi. Salam solidaritas, salam sehat buat kita semua ya. Salam PRT, salam feminis, dan salam Lestalk. Saya Ira pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Kita ketemu lagi di kegiatan Lestalk berikutnya di Sabtu depan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu, dadah. Nita, salam buat keluarga semuanya ya. Salam sehat ya, tetap semangat. Dadah. Terima kasih. Ya, selamat malam. Malam.